Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum perancang bangun keamanan jaringan dan dinamik routing. Ya, di sini sudah saya siapkan 4 OS, yaitu 2 Mikrotik sebagai router dan juga 2 Windows XP sebagai klien. Di sini untuk adapternya, untuk Mikrotik yang satu, adapter pertamanya yaitu adapter terbridge, jadi akan terhubung ke WiFi secara langsung dan mendapat IP DHCP. Dan untuk yang adapter duanya yaitu jaringan internal dengan nama Innet. Kemudian untuk yang Mikrotik 2 di sini adapter terbridge juga yang pertama, tetapi nanti akan dikoneksi routing statik. Dan untuk adapter duanya yaitu jaringan internal dengan nama internal. Kemudian untuk Windows XP-nya yaitu menggunakan satu adaptor yaitu jaringan internal yang akan dihubungkan dengan Mikrotik 2 dengan nama internal yang sama. Kemudian untuk yang Windows XP yang kedua di sini menggunakan adaptor satu juga yaitu internal yang Innet akan terhubung ke Mikrotik 1. Ya, langsung dibuka saja di sini Mikrotiknya. Langsung saja menggunakan Winbox biar lebih mudah untuk pengkonfigurasiannya. Untuk membedakan, saya akan mencoba untuk mengganti identitasnya di sini. Mikrotik 1. Di sini sudah terganti. Untuk yang ke Mikrotik yang kedua, ya, kita refresh untuk di Winbox-nya. Di sini sudah terdeteksi. Langsung dibuka yang Mikrotik 1 di sini. Langsung koneksikan menggunakan IP. Ya, di sini sudah terbuka. Untuk konfigurasiannya di sini masih menggunakan default configuration-nya yaitu DHCP client. Kita biarkan saja. Lalu untuk selanjutnya yaitu membuat koneksi ke di sini sudah mendapat IP, sudah bisa koneksi ke internet ya. Karena sudah mendapat IP secara DHCP tadi. Langsung saja buat IP ke kliennya, kita tambahkan IP. Saya akan memberikan network 250.3.1/28. Untuk interface-nya kita ganti ke interface Ether 2 yang akan dihubungkan ke Windows XP. Kita apply, lalu oke. Ya, langsung kita pindah ke Windows XP nya. Di sini menggunakan Windows XP 2. Koneksikan. D3. Di sini koneksikannya secara statik aja ya. 2. Di sini untuk netmasknya yaitu 240 karena
tadi /28. Untuk gateway-nya yaitu IP dari routernya. Titik 1. Untuk DNS-nya di sini menggunakan DNS dari WiFi, yaitu gateway-nya WiFi. Oke. Kita cek koneksi ke router terlebih dahulu. Sudah terkoneksi, tetapi masih belum bisa koneksi ke internet. Masih belum bisa ping ke DNS Google. Untuk menambahkannya yaitu menambahkan firewall NAT. Di sini masuk ke firewall, masuk ke NAT, tambahkan di sini general, chain-nya src NAT. Kemudian out interface-nya yaitu Ether1. Untuk action-nya yaitu MySQL 1. Lalu apply, oke. Kita coba lagi ping ke Google, sudah bisa. Ya, langsung pindah ke router sebelahnya. Pindah ke mikrotik yang satunya. Kita koneksikan ke kliennya juga sama seperti tadi. Ini masih default configuration ya. Untuk addressnya di sini masih DHCP client. Kita akan ubah menjadi static. Di sini untuk interface-nya Ether1 DHCP client-nya kita hapus saja. Di sini koneksinya akan putus. Saya akan tambahkan secara manual IP-nya. IP address address yaitu IP yang satu jaringan dengan routernya, yaitu /24. Untuk interface-nya yaitu Ether1. Enter. Di sini untuk koneksinya masih belum bisa ya. Oh ya, benar. Di sini untuk koneksinya sudah bisa. Tapi ke Google masih belum ada rootnya. Di sini untuk menambahkannya, sebentar kita reconnect lagi. Keliru. Di sini menggunakan IP yang baru /56. Untuk ping ke Google-nya kita tambahkan routing static. Di sini tambahkan untuk DST address-nya yaitu 000. Dan untuk gateway-nya yaitu IP dari WiFi. Gateway dari WiFi. Lalu kita apply, kita oke. Kita coba untuk ping ke Google. Di sini sudah bisa ping ke DNS-nya Google, berarti sudah koneksi internet. Lalu kita akan coba untuk menghubungkan dua mikrotik ini. Oh, sebentar, kita koneksikan ke kliennya terlebih dahulu. Kita tambahkan untuk kliennya IP 50.3.49/28. Di sini beda jaringan karena untuk /28 hanya mengandung 12 host, jadi tidak bisa koneksi
ke sebelumnya. Di sini Ether 2 kita apply. Oke. Lalu koneksikan ke kliennya. Itu menggunakan Windows XP di sini. Agak lemot. Kita tambahkan IP yang satu jaringan dengan Ether 2. Kita akan coba menggunakan DHCP saja. Di sini membuat DHCP server. Lalu masuk ke DHCP setup. Ini untuk DHCP server interface-nya ke Ether 2, lalu kita next. Untuk DHCP address space yaitu menggunakan IP48. Kita sampaikan di sini sampai 200.50.61/28. Ya, sampai sini. Langsung kita next. Untuk gateway-nya yaitu 49. Ya, ini untuk address yang diberikan yaitu 50 sampai 61. Lalu kita next. Untuk DNS-nya di sini menggunakan DNS dari Google. Dan untuk yang kedua menggunakan DNS ini. Langsung kita next. Untuk list time-nya yaitu 6 jam. List time ini untuk reset IP yang diberikan. Lalu kita next. Ya, sudah terbuat. Sebentar. Ya, langsung kita coba untuk ke kliennya. Di sini kita tambahkan IP. Lalu kita obtain saja di sini dua-duanya karena sudah DHCP. Kita oke. Kita coba untuk koneksinya. Kita IP config terlebih dahulu. Oh, masih belum terdetek. Sebentar. Ya, setelah saya disable enable lagi sudah bisa. Di sini sudah mendapatkan IP tapi belum bisa koneksi ke internet. Masih belum bisa koneksi ke internet. Kita tambahkan IP firewall-nya untuk NAT. Kita tambahkan sama seperti yang sebelumnya. src-NAT, out interface-nya Ether 1, lalu action-nya Masquerade. Apply. Oke. Kita coba untuk ping ke Google lagi. Sudah bisa. Tetapi di sini belum bisa koneksi ke klien sebelah. 3.1. Di sini kita coba untuk ke kliennya. Kita ifconfig ipconfig yaitu 250.3.32. Coba untuk ping dari sini. Masih belum bisa terkoneksi. Kita akan mencobanya. Kita akan meroutingnya menggunakan OSPF yaitu dynamic routing. Yang pertama masuk ke sini, kita tambahkan
routing OSPF. Lalu untuk ke networknya kita tambahkan untuk networknya, yaitu yang pertama yaitu network yang menuju ke WiFi. Terus 0/24. Lalu kita apply. Kita tambahkan lagi yaitu yang mengarah ke klien 50.3.0/28. Apply. Ya, untuk ke sebelahnya kita tambahkan juga routing OSPF. Masuk ke network. Lalu tambahkan network yang mengarah ke WiFi juga dan yang mengarah ke klien. Apply. Untuk yang kedua yaitu 210.3. Di sini untuk networknya 3.48 48/28. Kita apply. Kita coba untuk routingnya. Di sini kita masuk ke IP routers. Di sini untuk routersnya OSPF-nya sudah aktif, berarti sudah terkoneksi ke dua jaringan tersebut. Kita coba untuk ping ya antar klien. Masuk ke klien. Di sini untuk ping yang ke klien dari network sebelah, jaringan sebelah kita ping. Sudah reply. Ya, berarti untuk konfigurasi dynamic routingnya di sini sudah berhasil. Lalu untuk selanjutnya yaitu pemberian proxy ke klien di sini. Yang saya akan menggunakan satu router saja yaitu MikroTik 2 yang akan terhubung ke Windows XP ini. Di sini saya akan minimize. Di sini masuk ke IP web proxy. Lalu kita aktifkan dan untuk portnya yaitu port 3128. Ya, untuk cache administratornya kita ganti seperti praktikum. Di sini nama peserta sekolah SCH.IT. Saya akan ganti Muhammad Syarif .sch.id. Lalu untuk cache on disk-nya kita aktifkan. Ya, sudah langsung kita buat, kita apply. Lalu kita tambahkan IP yang ingin diblokir. Ya, kita tambahkan. Lalu untuk di sini DST portnya kita tambahkan port 80. Ya, lalu untuk di sini untuk DST hostnya, tujuan hostnya yaitu saya tambahkan contohnya YouTube. Di sini bintang YouTube bintang. Lalu kita actionnya kita deny, kita tolak. Lalu kita apply dan juga satu lagi di sini port 80 dan untuk DST-nya kita tambahkan yaitu Facebook. Ya, langsung lalu actionnya kita deny, kita apply. Oke. Di sini untuk web proxy-nya sudah berjalan, tetapi untuk routing NAT-nya masih belum. Kita tambahkan IP firewall. Di sini kita tambahkan NAT. Untuk general di sini untuk chain-nya yaitu DST NAT.
Lalu untuk protokolnya kita tambahkan di sini untuk DST portnya yaitu port 80. Untuk interface-nya yaitu Ether 2. Jadi kalau ada port 80 yang masuk ke Ether 2 akan kita actionnya kita redirect di sini ke port 3128 yaitu port dari proxy. Jadi jika ada port 80 yang melewati Ether 2 akan dipindahkan ke 3128 untuk di scan apakah yang di blok itu ada atau tidak kita apply. Ya, di sini menggunakan Internet Explorer. Di sini sudah aktif ya untuk proxy-nya. Kita coba untuk ke youtube.com. Ya, nge-lag ya. Oh, sebentar, masih belum. Ya, karena proxy-nya tadi masih ada belum terkoneksi tadi. Kita coba lagi. Facebook. Kita coba untuk facebook.com. Kita oke. Render. Ya, di sini sudah teraktifkan proxy-nya. Di sini untuk cache administratornya yaitu nama saya dan sekolah. Ya, sudah berhasil untuk yang YouTube juga. .com. Ya, sudah terblok juga http://youtube.com. Lalu untuk yang terakhir di sini menggunakan Google Chrome saja, yaitu pembatasan bandwidth untuk pengguna. Untuk satu interface. Saya coba untuk uji kecepatan. Di sini saya jalankan uji kecepatan untuk percobaannya. Ya, di sini untuk download yaitu sekitar 5 Mbps-an ya. Ya, 4 Mbps. Kita coba untuk menjadikannya 64 Kbps. Yang pertama masuk ke www di sini, lalu tambahkan simple queries. Kita tambahkan untuk namanya terserah, lalu untuk targetnya di sini menggunakan Ether 2. Lalu untuk max limitnya kita ganti ke 64 Kbps. Lalu untuk downloadnya yaitu 64 juga, kita apply. Oke. Kita uji lagi. Kita cek. Ya berjalan. Kita ulangi lagi. Ya, di sini untuk kecepatannya yaitu tidak sampai 1 Mbps karena sudah di drop ya di sini. Ya, untuk praktikumnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.